Kalian belajar dan saya sebagai guru tugas untuk Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita ini, kita lebih berdoa dan di depan kita supaya mendapatkan kemudahan dari Allah dan Allah memberikan ilmu dan bermanfaat bagi kita semua sehingga itu bisa digunakan untuk kemakmuran dan kemaslahatan kita. Silakan berdoa dipimpin kepada kedua belas. Siapa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Lamun aya daging kambing, gimana ya? Di sini
itu yang suka daging kambing. Oh ayam. Ada yang bilang, biasanya tok assalamualaikum datang daging gitu-nya. Baca daging naon? Bisa daging me. Sehingga nanti karena daging me teh kumaha? Sebab bau di poyok bau me. Padahal kamu mesti beli itu sehingga daging kambing itu makanya tapi kalau dia mah emang dulu ya dia udah dikatakan di sini itu. Jadi kita harus berprasangka baik pada siapa, jangan sampai berprasangka jelek. Oke. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik. Oke, coba dicek dulu kerapihannya. Cek kerapihan, cek kebersihan. Cekernya dicek dulu. Megel disikat. Udah bersihnya. Karena kita akan belajar, jadi belajar itu sulit, makanya harus banyak faktor pendorong yang kita penuhi. Di antaranya kebersihan, kerapihan, kopiahnya udah gede komikernya. Ya, biar nanti pikirannya sinyalnya gampang masuk gitu kan istilahnya. Iya, udah gede komikernya, lewatnya diklik. Nah, bisik ke ayah dikasihin, bisik ayah boleh makannya saya ke. Bisik lewat, mengapa sih bisik kenalnya? Ke bisik mana ayah dikasihin kan jadi harus. Suara kalau ngapain ini kan jadi memalukan. Kalau ini jangan udah diharap jadi nggak hadir. Ubah, kan? Topelan cerot. Udah bersihnya. Coba dikira-kira awaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diputar detik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kuliah mah asal pada beneran. Awalnya udah sepiain. Biasa awalnya jahit, jaga imun, jaga keimunan. Oke, baik anak-anak semua. Pada pembelajaran pagi ini kita akan mengambil judul kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Apa sih? Kerjasama dalam bidang kehidupan. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Maksudnya? Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. 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 Jilid dulu. Bapak dalam kita nih berbagai. Dalam berbagai Mana tuh? bidang kehidupan. Ini. Dalam berbagai bidang kehidupan. Oke, orang anu lawan kok bisa ngadanya. Bisa ada. Gitu lagi lo. Kerjasama Dalam berbagai bidang kehidupan. Ini jualan ya. Kerjasama Dalam berbagai bidang. apa kami dalam? Kamu tuh, yuk ngomong sesama kabel
Kapan suara itu bertiga sama tidak? Tidak. Sama tidak? Kalau Auna, Ais sama tidak? Tiger sama tidak? Auna sama tidak? Aldi. Jadi dua dulu. Sama. Jadi dua dulu. Sama. Baliknya tak? Jadi manis, dicampur curug. Nah. Ya, untuk lama lo, 2, 3, fokus, akunya, 2, 3. Kelingking tentu kan? Keling. Kerjasama dalam berbagai bidang. Sebelumnya kita simak dulu ini ada kita menyimak dulu lagu nasionalnya. Baik, ini tujuan pembelajaran kita. Nah, yang pertama ayat itu diharapkan memiliki rasa syukur pada Allah dan Tuhan kita atas anugerah yang telah diberikan Allah kepada kita menjadi bangsa yang suka bekerja. Terus yang kedua, kalian harus diharapkan bisa mencurahkan pendapat. Jangan malu untuk berpendapat apapun
apapun pendapat kalian memiliki harga. Jangan malu mengutarakan sesuatu yang ada di pikiran kita. Anggap pembelajaran kita ini berada di sebuah ruangan Facebook atau Instagram. What your mind? Apa yang kamu pikirkan sekarang? Silahkan ditulis. Facebookan bisa ya. Terus kalian diharapkan dapat menghargai pendapat orang lain. Terus yang keempat, kalian harus bersemangat dalam upaya menjalin kerjasama. Yang kelima, kalian diharapkan mampu mendeskripsikan bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, bentuk kerjasamanya seperti ini nanti ada bidang politik, bidang keagamaan, terus ada bidang ekonomi. Nah, bentuk kerjasamanya seperti apa saja? Akhirnya. Terus kalian diharapkan memahami pentingnya kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, mendeskripsikan kerjasama dalam bidang sosial politik, kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara, menganalisis pentingnya kerjasama dalam keagamaan, perilaku tanggung jawab dalam bekerjasama, meneladani perilaku kerjasama yang didapatkan dalam komunitas. Yang terakhir, kalian mampu mendemonstrasikan atau mempresentasikan bentuk kerjasama yang telah kalian amati atau oke. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semangat ya. Ayo, yang tadi kerjasama. Ini sekadar untuk merelaksasi kita saja. Ini ada video. Coba amati, nanti saya mau tanya apa hubungannya dengan tema atau judul kita pada pagi ini. Tadi simak.
yang kalian dapatkan dari hasil simpanan video. Atau diputar lagi sekali lagi. Sudah cukupnya apa yang kalian dapatkan. Singkat aja dulu. Kait dengan tadi kita kerjasama dalam berbagai bidang. Sudah. Sudah ya? Cuk, siapa yang mau memberi? Ini Isnawati. Coba diri dulu ini sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnawati. Saya akan melanjutkan hasil simpanan saya dari video tadi. Menurut saya dari hasil video tadi itu orang yang sedang bekerja sama. Namun di balik kerjasama itu ada orang yang ingin menghancurkan kerjasamanya. Tapi setelah dia berpikir dan setelah perkelahian, ada orang yang meleraikan perkelahian itu sehingga mendapatkan tujuan untuk bekerja sama. Nah, kaitannya untuk pelajaran hari ini yaitu kita juga harus bekerja sama, karena dengan kerja sama segala sesuatu akan terasa ringan. Dan ingat, jangan pernah menghancurkan kerjasama, karena dengan kerjasama kita akan lebih mudah untuk bekerja, tidak ada rasa keberatan, pasti akan terasa ringan apabila dengan kerjasama. Iya. Tepuk mantap dulu buat Ida. Tepuk mantap Isnawati. Mantap. 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 Jadi A itu tadi berdiri kalau kerjasama. Tapi ada kebalikannya, apa tuh? Hambat. Ya, kerjasama. Tapi ada penghambat di sana. Otaknya harus hati-hati. Terus siapa lagi? Sani. Coba berdiri Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sani akan menyampaikan dari video semutan tadi. Jadi kita itu harus bekerja sama dalam bidang apapun. Tidak boleh tidak mau bekerja sama, dan kita itu harus punya rasa tanggung jawab. Tidak boleh tidak mau bertanggung jawab, dan kita itu harus efektif dalam bekerja sama. Tidak boleh bermalas-malasan, dan kita itu tidak boleh mencari masalah, karena kalau misalkan kita berkelahi, karena itu akan menjadi masalah besar. Jadi intinya kita harus mempunyai sikap kerjasama, bertanggung jawaban dan efektif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sani. Sani hebat. Tepuk tangan dong. Sani hebat. Sani hebat. Sani hebat. Sani hebat. Sani itu dia sebenarnya tanggung jawab supaya pekerjaan efektif. Oke. Ini Isnawati. Ini Sani. Coba lagi. Iya, Alin. Berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simak. Hasil simpanan saya dari video tadi. Jadi kita harus saling bekerja sama dalam berbagai bidang dan tidak boleh ada perkelahian, karena kita akan saling membutuhkan bersama. Jadi intinya kita harus saling bekerja sama. Nah, oke.
dulu dong buat Arin. Tepuk Arin cantik. Arin cantik. Arin cantik. Arin berkata kerjasama saling membutuhkan. Oke. Up. Jangan berkelahi. Baik, apa? Oke. Stop. Apalagi siapa lagi, Cung? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris. Saya akan mempresentasikan pengamatan video tadi. Menurut pengamatan saya, kita harus bekerja sama saling membantu agar mempermudah segala pekerjaan. Udah? Ya, tepuk kuat dulu dong buat Aris dong. Tepuk kuat. Kuat, kuat. 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 Bagaimana Aris? Kuat tentunya. Masih terteres. Kita sering bekerja sama, saling membantu agar mempermudah segala pekerjaan. Untuk kerjasama mempermudah Ya, Oke, dalam cukup segini. Coba saya ingin satu orang menyimpulkan dari The Bluetooth device is ready to pair. teman-teman. Coba simpulkan jadi apa kerjasama itu dari ini saja. Coba. Jadi sebenarnya tentang kerjasama itu, kerjasama adalah modal utama kehidupan kita. Tanggung jawab, seperti tanggung jawab, kita saling bantu, itu adalah modal utama kita untuk mempermudah kehidupan kita. Jangan pernah menyia-nyiakan kerjasama kita karena The Bluetooth device is connected successfully. Ya, tepuk hebat dulu dong buat Ai. Ai hebat. Ai hebat. Ai hebat. Ai hebat. Jadi kalian sudah bisa menjawab ini. Apakah kita harus bekerja sama? Kenapa harus bekerja sama? Dengan kerjasama kehidupan kita tersadanya Dengan mudah, gampang, kembali. Enteng. Katakan nih. Nanti, nanti jembalannya cuma lebih cepat selesai, mudah, cepat selesai. Nanti ada nggak sepintas dari pikiran kalian ini hidup sendiri? Hah? Coba bayangkan, bagaimana kalau kita menjadi manusia yang hidup sendiri? Apa yang akan terjadi? Capek, kalungan, jadi capek, kalungan nanti kesulitan, sepi. Nanti sepi senang ge. Nanti apa lagi berjamaah. Nah, jadi kalian udah ada gambaran bahwa hidup bekerja sama itu akan lebih menyenangkan. Oke, mudah dan indah. Terus kerjasama itu sebagai apa tuh? senjata. Pernah nggak negara kita menggunakan kerjasama sebagai senjata? Kapan? Perang. Wah, pada waktu mengusir para penjahat. Kita pernah belajar bagaimana tokoh-tokoh kita, bagaimana orang-orang terdahulu itu mengusir para penjajah dari bumi pertiwi ini, dari berbagai pelosok.
berbagai daerah, sehingga tercetuslah proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai sekarang kita alami. Nah, ini sebagai apa tuh? Harmonisasi. Apa tuh harmoni itu? Bisa, apalagi? Tahu nggak? Bala-bala bahannya dengan nama ya? Dijikan, pindah tuh. Pindah waduh. Ini aku pelangi, Ben. Gimana kalau pindah tuh? Ada banyak. Tapi enak tuh. Itu disebut harmoni. Aya koordinnya, aya nande. Kalau tak cari dari pun dijikan jadi we bala-bala. Mana kamu gunakan kadang-kadang apa gunakan dulu. Gebu dompet kan. Itu yang disebut dengan harmoni. Terus serasi apa serasi itu? Sama? Apa lagi? Cantik juga koma. Aku cantik sakaran. Koma sakaran di mana-mana lagi. Beribu-ribu bintang di langit. Satu yang paling terang. Beribu-ribu wanita cantik. Ada satu yang paling aku. Apa yang tendang? Serasi dan rumah ya serasi tak? Serasi. Serasi tak? Ngomong serasi tak? Apakah serasi itu harus sama? Apakah serasi itu harus beda? Beda bagaimana serasi itu? Menerima perbedaan. Akan timbul serasi. Betul ya? Aku punya pasangannya. Iki pinyi singinyi. Serasi itu tidak harus sama. Ada ke wanita dan laki-laki sama tidak? Ketika mereka bersatu, serasi banget sih. Oh, nah, bedanya. Apa? Bagaimana supaya terjadi kerjasama? Coba apa upayanya? Nah, kita bagi kelompok dulu. Bagi kelompok dulu. Kelompoknya dibagi 5. Jadi 2 kilo 4 5. Yuk, hitung sampai 3. 1 fungsi kerjasama nasional. Nah, fungsi kerjasama nasional. Pemerintah kita, negara kita mengadakan sebuah kerjasama. Di pemerintahan itu kerjasama antar
tujuan nasional. Yang pertama apa? Melindungi segenap bangsa Indonesia dari seluruh kepada Indonesia. Dua. Mencerdaskan kehidupan umum. Tiga. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut serta melaksanakan keseluruhan budaya berdasarkan keberagaman sosial. Sebab merupakan berhiji. Kedua. Menjadi kehidupan umum. Tilu. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Empat. Ikut serta melaksanakan kemerdekaan, perdamaian, keadilan sosial. Oke, ini tujuan nasional. Bagaimana cara mencapai tujuan ini? Maka pemerintah, satu ada pusat, ada daerah. Ini ada dinas perpustakaan dan ada dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak. Yang ketiga banyak semua. Ini hanya sebagian saja. Oke, banyak yang telah dilakukan pemerintah. Yang di dalamnya ada kerjasama tim untuk mencapai tujuan nasional. Oke. Memajukan kesejahteraan umum. Dua, memajukan kesejahteraan umum. Ini di sini ada undang-undang yang isinya bagaimana peran pemerintah sebagai fasilitas kita dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Ini di sini ada banyak undang-undang. Ini ada persoalan kelompok kemiskinan, kelantaran, keterpencilan, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Ya, kesejahteraan sosial, ya, kesejahteraan sosial, apalagi banyak. Nah, ini yang dibuat oleh pemerintah. Terus mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui apa tuh? Dinas pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Tentang ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan berdampak lagi dunia ayam. Dunia ayam. Kemerdekaan berdampak mana?
sini ada nih keterlibatan Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia. Oh, 4 peran Indonesia dalam perdamaian dunia yang bagus. Jadi mengirim kemana ini kita? Timur, meredakan ketegangan internasional. Arti itu, jadi Indonesia berperan sebagai pemisah, pereda, artinya merefresh supaya tidak terjadi konflik berkepan. Terus nanti ya kan, ini dalam rangka kerjasama Indonesia dalam rangka ketertiban internasional. Ini hubungan apa? Apa saja? Mengirimkan kabar gerakan zona bebas nuklir, mendukung terselenggaranya ASEAN. Ini adalah keikut sertaan Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia. Udah ada gambarannya? Nah, kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, jadi masing-masing kalian nanti akan dibagi sebuah ayat, dibagi kasus, ada yang diberikan proyek, ada yang diberi materi dan lain sebagainya. Oke, coba kelompok ini saya lihat kalian masuk ke dalam kelompok PBL. Jadi nanti akan ada masalah dan kalian pecahkan. Dan dia itu discovery inquiry. Itu kelompok discovery learning. Terus kita inquiry. Ya, bikin galeri. Ya bikin mind mapping. Yang PPL mana? Anu PPL, coba ininya ambil pentingnya. Terus anu inquiry mana? Yuk ambil ini. Terus anu discovery. Discovery itu apa? Yang galeri mana itu main mapping bisa? Main mapping mana tadi kita? Iya. Mana? Oh, main mapping. Mapping. Taruh dulu, pegang dulu.
Dengan titik ya dong. Mana titiknya? The Bluetooth device is connected successfully. The Bluetooth device is connected successfully. Dalam kehidupan sosial politik di Indonesia. Dalam kehidupan sosial politik di Indonesia. Langkah negara. Untuk kerjasama masyarakat Indonesia.
Tepukan kakinya
Sekelompok itu harus ke depan menampilkan hasil pekerjaan. Oke. Coba dari sini. 2 3 adik, adik, perkenalkan dulu, tolong dong simak ke sini, simpan dulu pekerjaannya, simak ke sini. Nanti kalian tulis apa yang ingin dikomentari di kelompok ini, ya. Semakin kelompok yang paling banyak komentarnya itu paling bagus. Nanti nilainya paling banyak. Di akhir kita bakal ada reward untuk kelompok terbaik. Oke, kita akan penilaian. Satu, 2, 3, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Putih Biru. Yang beranggota saya Rizamati, saya Yati, saya Sani, saya Arif, dan saya Yusna. Kami di sini akan mempresentasikan tentang kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Permasalahannya adalah Laut Natuna direbut oleh negara Cina pada tanggal 21 Desember 2021. Beijing menuntut Indonesia menghentikan kegiatan pengeboran minyak dan gas di utara Kepulauan Utara yang terletak di bagian paling selatan Laut Cina Selatan. Pada Juli dan Agustus, kapal penjaga pantai Cina berpatroli di lokasi pengeboran yang dilakukan oleh pihak Indonesia. Sebuah kapal survei Cina melakukan survei dasar laut di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Cina menyebut sekitar 90% dari laut seluas 3,5 juta kilometer persegi itu sebagai teritorianya. Penyelesaiannya, agar Laut Natuna tidak direbut oleh Cina, maka pemerintah Indonesia harus membuat tim keamanan untuk menjaga Laut Natuna dengan cara mempertahankan persatuan Indonesia, menjaga keamanan negara di seluruh perbatasan Indonesia, menegaskan hukum dan undang-undang tentang lautan dan perikanan di Indonesia, berjaga-jaga apabila Cina melanggar perundingan yang dibuat bersama. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusinya bagaimana tadi? Dengan cara pemerintah Indonesia harus membuat tim keamanan untuk menjaga Laut Natuna, dengan cara mempertahankan persatuan Indonesia, menjaga keamanan negara di seluruh perbatasan Indonesia, menegaskan hukum dan undang-undang tentang kelautan dan perikanan di Indonesia, berjaga-jaga apabila Cina melanggar perundingan yang dibuat bersama. Ya, tepuk mantap dulu dong buat kelompok ini depan. Tepuk mantap. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, tangkap, Uci. 2, 3. Cicak, cicak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Beringin akan Tolong disimak, jadi ditanggapi, dikomentari. Yang bertanya bertanya. kerjasama kerukunan antar umat beragama. Jadi kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati. Kerjasama
Kerjasama umat beragama yaitu hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Manfaat kerjasama antar umat beragama: 1. Terbangunnya hubungan silaturahmi yang baik, terjalin komunikasi yang harmonis, terhindar dari sikap anarkis. 4. Menumbuhkan rasa cinta. 5. Menambah kerukunan antar umat. 6. Menghilangnya sikap yang mudah diprovokasi. 7. Menjadikan Indonesia beragama dalam Bhinneka. Saling memberikan bantuan bila terkena musibah bencana alam. Setiap umat beragama diharapkan selalu membina kerjasama dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Menanamkan sikap saling menghargai antar umat beragama. Memiliki kesadaran terhadap diri sendiri bahwa perbedaan adalah sebuah realita dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus bisa menerima perbedaan antar umat beragama. Ukhuwah umat Islam adalah persaudaraan dan kerjasama yang bersifat universal yang juga bisa diterapkan atas keseluruhan umat manusia secara luas. Nah, tepuk hebat dong, tepuk hebat. Terima kasih, silakan duduk. Berarti 3 kelompok lagi. Aceh, Kak. Kelompok ini tentang materi kehidupan kerjasama dalam kehidupan ekonomi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Learning akan mempresentasikan kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. 1. Koperasi adalah bekerja sama demi kesejahteraan bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967. Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang, badan-badan hukum koperasi, merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Tujuan koperasi yaitu menjadikan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik dibanding sebelum bergabung dengan koperasi. 2. Apakah koperasi sesuai dengan masyarakat kita? Sesuai. Karena tujuan dari ekonomi masyarakat diantaranya untuk membangun negara secara ekonomi yang berdaulat secara politik serta memiliki kepribadian dan berkebudayaan, mendorong pemerataan pendapat masyarakat, mendorong pertumbuhan perekonomian yang berkeseimbangan dan meningkatkan efisiensi perekonomian nasional. Sudah? Ada yang mau menanggapi, komentar, bertanya atau lagi sebagainya, silakan. Ya sudah. Tepuk manis dulu dong, Bapak. Tepuk manis. 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 Silakan duduk. Oke, 2 kelompok nih. 1, 2, 3, C. Perkenalkan dulu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bintang akan mempresentasikan kerjasama dalam politik dan sosial. 1. Kerjasama dalam bidang politik.
Kerjasama dalam bidang politik dilakukan dengan menempatkan duta besar di negara lain dan menerima duta besar di negara lain. Dalam suatu negara kerjasama politik terbagi 3 macam. 1. Kerjasama politik lingkup bilateral. 2. Kerjasama politik lingkup regional. 3. Kerjasama politik lingkup internasional. 2. Kerjasama di bidang sosial. Bentuk kerjasama di bidang sosial bertujuan memberi bantuan pada negara yang dilanda untuk meringankan beban rakyatnya dan menanggulangi bencana tersebut. Contoh Pemberian bantuan bencana ini misalnya adalah bantuan yang diberikan negara sahabat ke Indonesia saat terjadi manusia gempa gempa dan tsunami Aceh tahun 2004. Organisasi yang bergerak di bidang kerjasama sosial biasanya adalah Palang Merah dan Sabit Merah Internasional. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, ada yang mau berkomentar? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sani dari kelompok Putih Biru akan bertanya apa yang dimaksud dengan politik. Politik itu bentuk kerjasama dalam dilakukan dengan menempatkan duta besar. Iya, mantap. Tepuk mantap. Mantap. Dah. Silakan. Mereka akan meresum atau menyimpulkan pelajaran kita dari awal sampai akhir. Ntar dulu. Dari kelompok tadi ini pertahanan dan keamanan. Terus kelompok ini terkait dengan kerukunan antar beragama. Kelompok itu kerjasama dalam bidang ekonomi. Kelompok ini kerjasama dalam bidang politik sosial. Nah, masyarakat Indonesia. Dan mereka akan kebetulan sekali mereka akan menyimpulkan melalui mind mapping. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Batan akan mempresentasikan tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. 1. Kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Masyarakat Indonesia adalah sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan. 2. Kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, kerjasama digambarkan pada pasal 23 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. 3. Kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 4. Kerjasama antar umat beragama. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Yang bisa kami sampaikan. Iya. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk hebat dulu, tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Oke, duduk silakan. Alhamdulillah kalian sudah belajar dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik sekali. Terima kasih dong guru untuk kita semua. Terima kasih untuk kita semua dong. Tepuk hatur nuhun. Tepuk hatur nuhun. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Tepuk hatur nuhun. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Oke. Jadi itu kita belajar proses berdiferensiasi, berbeda kan sesuai dengan bakat, minat, dan sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Kelompok ini saya anggap kalian bisa memecahkan suatu kasus. Kelompok ini bisa membuat sebuah galeri tentang tema materi yang diberikan terkait kerukunan atau beragama. Kelompok itu inquiry learning mengadakan sebuah penelitian tentang koperasi, apakah koperasi itu benar layak di masyarakat kita atau tidak. Artinya, terus ini discovery learning mereka mengadakan sebuah pencarian tentang kerjasama masyarakat Indonesia di bidang politik dan sosial. Kelompok ini dia meresum dari awal sampai akhir kegiatan kita semua dengan membuat mind mapping. Ya, itu yang pembelajaran berdiferensiasi. Visual, audio, dan kinestetik. Ada yang bagian visual, audio, juga ada yang kinestetik. Oke, boleh. Saya akan berikan hadiah untuk kalian. Hadiahnya cukup menggemaskan dan menggembirakan, tapi jangan juga mengagetkan. So, pertanyaannya adalah siapa yang bisa menjawab pertanyaannya? Siapa Menteri Pertahanan Negara Republik Indonesia sekarang? Prabowo. Ya? Prabowo. Iya, mantap. Prabowo Subianto. Oke. Siapa namanya? Iya. Pak Lukman. Oh, Lukman. Apa yang penting kelompok itu? Ya. Coba kembali lagi ke asal semula daerah Sanjuri. Kita akan mengerjakan tes nasional tulis. Yang sudah boleh ditunjukkan. Belum. Ya, silakan. Oke, alhamdulillah alamin. Kita menginjak pada sesi dulu.
Oke. Kalian coba fokuskan dulu dari awal sampai akhir tahapan-tahapannya yang kita lalui. Ada bayangan dan siap ditunjuk untuk merefleksi ya. Saya ingin kita coba refleksikan oleh Alin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adin. Saya ingin Presentasi. Apa yang didapatkan? Dari apa? Terus kamu dapat mana apa dari itu? Saya mengetahui tentang kerjasama, tanggung jawab, kerjasama dan tanggung jawab. Ya sudah, terima kasih. Masih ada? Ya. Udah tepuk tangan dulu dong. Coba ini siapa lagi? Coba Yayu mana? Yayu ya. Yuk. Yayu refleksikan dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. Pelajaran kali ini saya mendapatkan bahwa kita itu harus bekerja sama dalam hal apapun untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antar masyarakat. Dan menurut saya pembelajaran hari ini itu sangat menyenangkan. Ya? Ya. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong. Ya. Selesai ya. Kita belajar kita telah selesai dan semoga apa yang telah kita pelajari dapat dimanfaatkan oleh masing-masing diri kita semua. Amin. Amin, ya Allah. Untuk menutup kegiatan kita, silakan tutup dengan doa. Doa. Sudah belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.